Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rizdiana dengan NIM 2031845 dari kelas PGMIB semester 5 IAIN Ponorogo, ingin mereview artikel jurnal PGMI untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Evi Muafiyah. Langsung saja, di dalam mereview artikel jurnal, ada beberapa hal yang harus dicantumkan, antara lain, yang pertama judul. Judul jurnal yang saya review yaitu Implementasi Metode Pembelajaran Bervariasi pada Materi SKI di Madrasah Ibtidaiyah. Di sini judul saya beri tanda warna kuning. Selanjutnya nama jurnal. Nama jurnal yang saya review bernama JIP Jurnal Ilmiah PGMI. Di sini saya juga mencantumkan link jurnal yang saya review. Kemudian volume dan halaman. Volume jurnal yang saya review yaitu volume 6 nomor 1 pada halaman 52 sampai 72. Kemudian tahun. Tahun jurnal diterbitkan yaitu pada tahun Juni 2020 dengan penulis Imelda Aprilia, Nelson, Sri Rahmaningsih, Idi Warsah. Kemudian reviewer saya sendiri, Eva Rizdiana dengan NIM 2031845. Tanggal review yaitu pada tanggal 17 Oktober 2020. Kemudian ada latar belakang dari jurnal yang saya review saya dapatkan dari bagian pendahuluan, yaitu saya beri tanda warna biru muda. Di sini saya akan membacakan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat ditentukan oleh guru yang memiliki kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut adalah profesional. Indikator pendidik yang profesional memiliki keterampilan mengajar yang baik, mempunyai kompetensi pedagogik yang bagus dan terampil dalam menyampaikan materi pelajaran di depan siswa, seperti memilih model, strategi, dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi serta tingkat kematangan peserta didik. Ketepatan guru dalam memilih metode selain memudahkan siswa menerima materi pembelajaran, juga akan membuat suasana belajar di kelas menjadi menyenangkan dan akan memberikan kesan tersendiri bagi siswa atau sering disebut dengan pembelajaran yang bermakna. Apalagi pada pembelajaran yang tidak disenangi oleh siswa seperti materi sejarah atau SKI. Ketika guru hanya menggunakan metode yang monoton, maka siswa akan cepat lelah dan bosan mengikuti pelajaran tersebut dan akan berdampak pada hasil belajar mereka. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya dapatkan dari bagian abstrak, yaitu penelitian ini bertujuan menemukan jawaban tentang pelaksanaan pembelajaran SKI dengan menggunakan metode bervariasi pada siswa kelas 5 MIN 10 Karanganyar, Curug, Bengkulu. Selanjutnya permasalahan. Permasalahan yang terjadi dari jurnal yang saya review saya dapatkan dari bagian pendahuluan, yaitu saya akan membacakannya. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada umumnya merupakan mata pelajaran yang membosankan dan mudah membuat jenuh, apalagi guru yang mengajar hanya berada di depan bercerita dengan suara lirih dan diajarkan pada waktu siang hari. Untuk itu, sangat diperlukan metode yang tepat dalam mata pelajaran ini agar siswa aktif dan suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Jadi, sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru terlebih dahulu merencanakan kegiatan dan tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya membuat desain pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi yang
diajarkan, penggunaan metode yang tepat akan memudahkan siswa dalam memahami isi materi yang diajarkan. Upaya guru tersebut merupakan proses mental yang melibatkan penciptaan suatu konsep dengan ide-ide yang baru dalam pembelajaran untuk mengembangkan cara-cara yang baru yang lebih baik ataupun menyelesaikan masalah-masalah selama proses belajar agar meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Kemudian, objek penelitian dari jurnal yang saya review yaitu metode pembelajaran bervariasi pada materi SKI di NIM 10 Karanganyar Curug Bengkulu. Sedangkan subjek penelitian yaitu guru dan siswa kelas 5 MIM 10 Karanganyar Curug Bengkulu. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian saya dapatkan dari bagian abstrak yang saya beri tanda warna ungu, yaitu metodenya menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis isi data yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif bersifat deskriptif. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal yang saya review, saya temukan pada bagian hasil dan pembahasan. Di sini saya memberikan tanda warna abu muda. Yang pertama, saya akan membacakannya, upaya guru SKI dalam merancang metode pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru SKI kelas 5 semester genap di NIM 10 Karanganyar, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlihat sesuai dengan aspek-aspek pelaksanaan belajar mengajar, yaitu dimulai dengan merancang perencanaan yang matang, melakukan proses pembelajaran dengan mengacu pada silabus dan RPP yang telah dipersiapkan, dan ditutup dengan evaluasi untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pembelajaran mencapai hasil sesuai yang dengan diharapkan. Yang kedua, variasi metode yang digunakan guru dalam pembelajaran SKI di NIM 10 Karanganyar Curug. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 semester genap di NIM 10 Karanganyar Curug, guru menggunakan metode bervariasi yang sesuai dengan materi yang akan diberikan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, bahwa metode yang sering digunakan ialah metode ceramah, tanya jawab, kisah, diskusi, drill, dan resitasi. Dan yang terakhir, kendala-kendala guru menggunakan variasi metode pembelajaran SKI di NIM 10 Karanganyar. Suatu kegiatan pembelajaran tidak ada yang namanya berjalan dengan sangat mulus. Pasti banyak sedikitnya memiliki hambatan, apalagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dalam mengajar. Ada berbagai kendala yang dihadapi guru SKI kelas 5 dalam merancang metode pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Kurangnya alokasi waktu yang tersedia pada pembelajaran SKI. Yang B. Kendala dalam membuat perencanaan atau RPP. Dan yang C. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Di dalam jurnal yang saya review terdapat kelebihan, yaitu diantaranya pada bagian abstrak terdapat dua bahasa yang digunakan, yaitu dalam bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bahasa internasional, bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa ini akan menambah rasa ketertarikan pembaca di luar negeri. Yang kedua, pada bagian pendahuluan,
Uraian dijelaskan secara rinci, sistematis, dan jelas, mulai dari bidang yang dikaji sampai menuju ke pokok bahasan permasalahan, serta dilengkapi dengan penelitian terdahulu sehingga dapat memperkuat hasil penelitiannya. Jadi di dalam pendahuluan tersebut, penulis juga memberikan penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil penelitiannya. Yang ketiga, pada bagian metodologi penelitian, sistematikanya sudah jelas dan rinci, karena peneliti sudah mencantumkan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, sehingga membantu peneliti dalam memperkuat hasil penelitiannya. Jadi di dalam bagian metode penelitian ini, penulis sudah lengkap menggunakan metode kualitatif serta diberi alasan. Yang kedua, pendekatan kualitatif, dan seterusnya. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan, selain dilengkapi susunan data yang berbentuk paragraf yang sistematikanya jelas, runtut, dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian kesimpulan, peneliti mencantumkan uraian secara rinci, sistematis, dan objektif sesuai dengan penelitian yang telah dilakukannya. Jadi di bagian kesimpulan ini, penulis atau peneliti mencantumkan uraian secara singkat mengenai keseluruhan dari yang dibahas. Dan pada bagian terakhir, daftar pustaka, peneliti menggunakan literatur atau referensi yang sangat banyak, baik yang diperoleh dari buku maupun dari jurnal, yang sesuai dengan pokok bahasan yang dikaji sehingga dapat memperkuat penelitian. Jadi pada bagian daftar pustaka ini, penulis atau peneliti menggunakan berbagai referensi atau literatur yang sangat banyak dan sesuai dengan bidang yang dikaji atau yang diteliti sehingga dapat memperkuat hasil penelitiannya. Selain terdapat kelebihan, ternyata ada beberapa kekurangan dari jurnal yang saya review, yaitu pada kajian teori yang dibahas kurang rinci karena diletakkan dalam satu poin pada pendahuluan. Seharusnya kajian teori terpisah dari pendahuluan agar terfokus pada teori yang dikaji sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi kajian tersebut. Jadi, di dalam jurnal yang saya review tidak ada bagian kajian teori, dan kajian teori dijadikan satu pada bagian pendahuluan. Kemudian tidak ada jumlah data yang jelas pada subjek penelitiannya. Jadi, subjek penelitiannya yaitu guru dan siswa kelas 5, tetapi penulis tidak menjelaskan berapa banyak jumlah guru dan siswa kelas 5-10 Karanganyar. Kemudian pada metodologi penelitian, penulis tidak ada penjelasan mengenai teknik yang digunakan dalam menentukan sampling dan populasi. Dan yang terakhir, penulis tidak mencantumkan saran perbaikan untuk perkembangan penelitian ke depannya agar lebih baik lagi dalam penelitian berikutnya. Mungkin cukup sekian dari review artikel jurnal tentang PGMI. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.